Fabio Quartararo targetkan podium di MotoGP Mandalika 2024, dibekali mesin ganas YZR M1 terbaru. Pembalap andalan tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo, tengah menatap balapan MotoGP Mandalika 2024 dengan optimisme tinggi. Setelah meraih hasil positif dengan finish di posisi kelima pada MotoGP Emilia-Romagna 2024, Quartararo kini membidik podium di Mandalika. Dibekali dengan mesin Yamaha YZR M1 terbaru yang diklaim memiliki performa lebih kompetitif, pembalap asal Prancis itu yakin bisa bersaing di barisan depan dan meraih hasil terbaik di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok. MotoGP Mandalika menjadi salah satu balapan yang spesial dalam kalender musim ini, mengingat tantangan unik dari sirkuit ini dan juga antusiasme besar dari penggemar MotoGP di Indonesia. Quartararo, yang memiliki catatan kuat di berbagai lintasan teknis, 2 kali kemenangan di MotoGP Mandalika pada 2022 dan 2023 membuat Quartararo merasa sirkuit ini cocok dengan gaya balapnya, dan dengan peningkatan yang telah dilakukan pada YZR M1, ia bertekad untuk mengembalikan Yamaha ke podium. MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi salah satu titik balik penting bagi Quartararo di musim ini. Setelah beberapa hasil yang kurang memuaskan sepanjang tahun, ia akhirnya menunjukkan performa yang lebih konsisten di sirkuit Misano dengan finish di posisi kelima. Meskipun belum mencapai podium, hasil tersebut memberikan angin segar bagi Quartararo dan tim Yamaha, terutama setelah melalui berbagai tantangan teknis dan adaptasi terhadap pembaruan mesin. Hasil di Misano sangat penting bagi kami. Kami mengalami peningkatan signifikan dibandingkan balapan-balapan sebelumnya, dan saya merasa lebih nyaman dengan motor. Itu adalah balapan yang sulit, tetapi kami bisa menyelesaikannya dengan baik dan terus belajar dari setiap sesi, ujar Quartararo usai balapan di MotoGP Emilia-Romagna. Penampilan Quartararo di Emilia-Romagna menunjukkan bahwa pembaruan pada YZR M1 mulai memberikan hasil positif. Mesin terbaru Yamaha yang digunakan Quartararo telah mengalami sejumlah peningkatan, terutama pada aspek akselerasi dan stabilitas di tikungan, 2 aspek yang menjadi kelemahan utama Yamaha selama beberapa musim terakhir. Peningkatan ini menjadi modal penting bagi Quartararo untuk menargetkan hasil lebih baik di Mandalika. Mesin terbaru Yamaha YZR M1 yang kini ditunggangi Quartararo dianggap sebagai salah satu langkah revolusioner Yamaha untuk kembali bersaing dengan motor-motor kuat seperti Ducati, Aprilia dan KTM. Dengan peningkatan performa di berbagai sektor, YZR M1 kini memiliki tenaga yang lebih besar di trek lurus dan kontrol yang lebih baik di bagian belakang, memberikan Quartararo kesempatan untuk memaksimalkan potensinya di lintasan cepat seperti Mandalika. YZR M1 terbaru ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami miliki dalam beberapa tahun terakhir. Yamaha bekerja sangat keras untuk meningkatkan akselerasi dan stabilitas di tikungan, yang merupakan kelemahan kami sebelumnya. Sekarang, saya merasa lebih percaya diri saat mengendarai motor ini, terutama di trek-trek cepat seperti Mandalika, kata Quartararo. Keunggulan YZR M1 yang kini lebih kuat di sektor kecepatan puncak memberikan keuntungan besar di trek lurus Mandalika, yang merupakan salah satu sektor penting dalam sirkuit tersebut. Selain itu, grip yang lebih baik pada bagian belakang motor juga akan membantu Quartararo menghadapi tantangan teknis dari tikungan-tikungan cepat di Mandalika. Hal ini akan memberinya kesempatan lebih baik untuk bersaing dengan rival-rival berat seperti Jorge Martin, Francesco Bagnaia, dan Marc Marquez. Meskipun membawa modal positif dari hasil Emilia-Romagna dan peningkatan performa YZR M1, Quartararo sadar bahwa persaingan di Mandalika akan sangat ketat. Rival-rival utama seperti Jorge Martin dari Pramac Ducati, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, serta Marc Marquez yang kini memperkuat tim Gresini Racing dengan motor Ducati Desmosedici GP23, semuanya tampil sangat kompetitif musim ini. Martin dan Bagnaia tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia, sementara Marquez juga dalam performa yang solid usai beberapa kali meraih podium. Saya tahu bahwa persaingan di Mandalika akan sangat ketat. Ducati selalu kuat di trek-trek cepat seperti ini, dan tentu saja Marc Marquez juga akan menjadi ancaman besar. Tapi saya merasa kami punya peluang bagus untuk bersaing, terutama dengan peningkatan yang kami lakukan pada motor. Kami hanya perlu tetap fokus dan menjalankan strategi yang tepat, tegas Quartararo. Tantangan terbesar bagi Quartararo adalah bagaimana menjaga konsistensi performa selama akhir pekan balapan, mulai dari sesi latihan hingga kualifikasi. Di beberapa balapan sebelumnya, Yamaha seringkali mengalami kesulitan dalam menemukan setelan yang tepat pada saat kualifikasi, sehingga Quartararo harus memulai balapan dari posisi yang kurang ideal. Namun, dengan hasil positif dari Emilia-Romagna, Quartararo dan timnya kini lebih percaya diri dalam menemukan setelan terbaik untuk menghadapi tantangan teknis di Mandalika.
Valentino Rossi full senyum, Francesco Bagnaia kembali mendominasi dan raih pole position, ungguli Marc Marquez dengan telak. Kejuaraan MotoGP musim ini kembali menyuguhkan persaingan panas antara para pembalap papan atas dunia. Namun, kali ini semua mata tertuju pada Francesco Pecco Bagnaia, murid dari legenda MotoGP, Valentino Rossi. Bagnaia tampil gemilang dengan kembali mendominasi sesi kualifikasi dan mengamankan posisi terdepan alias pole position, unggul jauh dari rival utamanya, Marc Marquez. Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung di sirkuit internasional Misano, Bagnaia membuktikan dirinya sebagai pembalap tercepat. Dengan waktu lap yang impresif, ia berhasil mengamankan pole position dengan selisih signifikan dari Marc Marquez yang harus puas berada di posisi ke-7. Kecepatan Bagnaia benar-benar sulit ditandingi, dan ia menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pembalap yang tangguh di balapan, tetapi juga di sesi kualifikasi. Di paddock, Valentino Rossi, yang kini menjadi mentor bagi banyak pembalap muda, termasuk Bagnaia melalui tim VR46 Academy, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Rossi, yang juga hadir di sirkuit, tertangkap kamera sedang tersenyum lebar ketika melihat Bagnaia berhasil mengamankan posisi terdepan. Bagi Rossi, ini adalah momen yang emosional. Sebagai seorang legenda yang telah memenangkan 9 gelar juara dunia, Rossi telah melihat banyak hal dalam karirnya, tetapi kesuksesan muridnya memberikan kebanggaan tersendiri. Melihat Pecco Bagnaia di posisi pole adalah perasaan yang luar biasa. Dia bekerja sangat keras dan hasil ini adalah bukti dari dedikasinya. Saya sangat bangga melihat dia berkembang begitu pesat, ujar Rossi dengan wajah penuh senyum di depan media. Rossi, yang pensiun pada akhir musim 2021, kini lebih banyak berfokus pada peran mentor dan pemilik tim VR46, namun kehadirannya di paddock masih menjadi inspirasi bagi para pembalap muda. Bagnaia, yang dianggap sebagai salah satu pembalap yang paling konsisten dari VR46 Academy, telah memperlihatkan kematangan luar biasa, dan hal ini semakin mempertegas pengaruh Rossi dalam karirnya. Francesco Bagnaia tidak hanya mendominasi kualifikasi kali ini, tetapi juga telah menunjukkan performa konsisten sepanjang musim. Dengan motor Ducati Desmosedici GP24, Bagnaia tampak sangat nyaman dan mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada. Dukungan dari tim Ducati dan kerja kerasnya di luar lintasan terbukti menjadi kombinasi yang sempurna. Saya merasa sangat baik dengan motor saya hari ini. Tim bekerja dengan sangat hebat, dan saya bisa merasakan kecepatan sejak sesi latihan bebas. Meraih pole position selalu memberikan kepercayaan diri lebih, terutama dengan balapan besok yang pasti akan sangat menantang, ungkap Bagnaia setelah sesi kualifikasi. Sementara itu, Marc Marquez yang menjadi rival utama Bagnaia dalam beberapa balapan terakhir tampaknya masih kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Dengan pole position di tangan, Francesco Bagnaia kini menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan di balapan kali ini. Dominasi Bagnaia di kualifikasi menegaskan bahwa dirinya adalah pembalap yang harus diwaspadai, terutama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Marc Marquez sendiri harus bekerja keras jika ingin mengimbangi kecepatan Bagnaia. Meski start dari posisi ke-7, Marquez tetap tidak bisa diabaikan. Dengan reputasinya sebagai pembalap agresif dan kemampuannya mengatasi tekanan, balapan nanti masih berpotensi menghadirkan persaingan ketat di antara keduanya. Namun, dengan kecepatan yang ditunjukkan Bagnaia sepanjang akhir pekan ini, banyak yang memprediksi bahwa pembalap asal Italia tersebut berada di jalur yang tepat untuk meraih kemenangan. Jika berhasil, ini akan semakin mengokohkan posisinya di klasemen dan membuka jalan untuk terus mendominasi di MotoGP. Francesco Bagnaia terus menunjukkan bahwa dirinya adalah penerus dari Valentino Rossi, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Dengan dukungan penuh dari sang mentor, Bagnaia kini berada di puncak performanya dan siap membawa pulang kemenangan besar. Sementara itu, Valentino Rossi, dengan senyum lebarnya, seolah menegaskan bahwa warisan MotoGP-nya akan terus hidup melalui generasi pembalap seperti Bagnaia. Balapan kali ini akan menjadi momen penting bagi Bagnaia untuk membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi juara dunia, dan semua mata akan tertuju padanya saat lampu hijau menyala. Apakah Marc mampu memberikan perlawanan? Ataukah dominasi Bagnaia akan terus berlanjut hingga garis finish? Yang pasti, balapan ini akan menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam kalender MotoGP musim ini. Valentino Rossi akui kehebatan Marc Marquez, skillnya memang sangatlah hebat walau di kondisi trek basah. MotoGP di San Marino kembali menghadirkan momen epik ketika Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, kandang Valentino Rossi. Dalam kondisi trek basah akibat diguyur hujan, Marquez yang memulai dari posisi ke-9 sukses menyalip Francesco Pecco Bagnaia
dan akhirnya meraih podium tertinggi. Kemenangan ini membuat Valentino Rossi, legenda MotoGP, mengakui kehebatan Marquez yang menurutnya di atas rata-rata, setelah melihat bagaimana rival lamanya itu mampu menaklukkan kondisi sulit dan para anak didiknya di kandangnya sendiri. Setelah sebelumnya menyapu bersih podium di sirkuit Aragon, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di grid saat ini, meski harus memulai dari posisi yang kurang menguntungkan. Di trek basah Misano, yang memiliki sejarah panjang sebagai rumah bagi Rossi, Marquez berhasil menunjukkan kemampuan yang mengagumkan, bahkan saat banyak pembalap lainnya kesulitan menjaga kontrol di lintasan yang licin. Sejak awal balapan, cuaca yang tidak menentu sudah menjadi faktor penentu. Hujan gerimis yang turun sesaat sebelum start membuat trek Misano menjadi licin, menambah tantangan bagi para pembalap. Pecco Bagnaia, yang memulai dari pole position, diuntungkan oleh kecepatan motornya di lintasan kering, tetapi trek yang basah membuat balapan lebih sulit diprediksi. Bagnaia berusaha memanfaatkan posisi startnya yang ideal, namun ia tidak bisa sepenuhnya mengontrol situasi dengan lintasan yang makin licin. Marc Marquez yang start dari posisi ke-9 harus memulai dengan hati-hati. Ia dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik di kondisi basah, dan hari itu Marquez kembali membuktikan reputasinya. Trek basah sering menjadi arena di mana keahlian dan ketangkasan Marquez bersinar. Setiap tikungan licin, terutama di area-area teknis Misano, menjadi tantangan tersendiri yang berhasil ditaklukkan dengan brilian oleh Marquez. Pada awal balapan, Marquez fokus menjaga ritme dan menjaga kecepatan, menghindari kecelakaan di lintasan licin akibat hujan. Dengan trek yang basah diguyur hujan, membuat para pembalap harus menyesuaikan strategi mereka. Pecco Bagnaia, yang memimpin di sebagian besar jalannya balapan, tampak mulai kesulitan saat memasuki pertengahan lomba. Meskipun trek licin, Marquez terus memanfaatkan keahliannya dalam mengatur kecepatan di lintasan basah, dan dengan agresivitas serta kecermatannya, ia mulai mencari celah untuk menyalip. Pada lap ke-8, momen penentu terjadi ketika Marquez mendekati Bagnaia di tikungan akhir. Bagnaia yang kehilangan sedikit kontrol di tikungan licin itu membuka ruang bagi Marquez. Tanpa ragu, Marquez mengambil kesempatan dan menyalip Bagnaia dengan manuver yang presisi dan penuh perhitungan. Penonton yang sebagian besar adalah pendukung Bagnaia dan Rossi, langsung terdiam menyaksikan manuver tersebut. Marquez, yang sudah terbiasa mengatasi tantangan berat di lintasan licin, tampak tak terhentikan. Setelah berhasil melewati Bagnaia, Marquez terus menjaga kecepatan dan bahkan menjauh dari Bagnaia hingga garis finish. Setelah balapan berakhir, banyak pihak memberikan pujian kepada Marc Marquez, tetapi salah satu komentar paling menarik datang dari Valentino Rossi, yang sirkuit ini dianggap sebagai kandangnya. Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Rossi tanpa ragu memuji rival lamanya itu. Rossi, yang mengenal baik karakter Misano dan tantangan lintasan basah, sangat terkesan dengan cara Marquez menaklukkan situasi tersebut. Marc menunjukkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Start dari posisi ke-9 dan berhasil memenangkannya di Misano, dan dalam kondisi hujan seperti ini, adalah bukti bahwa skill dia memang sangatlah hebat. Saya sudah sering bertarung dengannya, dan dia selalu tampil agresif dan tidak pernah menyerah. Dia tahu kapan harus menekan, dan kapan harus menunggu. Dia sangat agresif, tapi perhitungannya selalu tepat. Itu yang membuatnya berbeda dari pembalap lainnya, kata Rossi dengan nada kagum. Lebih lanjut, Rossi juga mengatakan bahwa trek basah seringkali menjadi ujian besar bagi para pembalap, tetapi bagi Marquez, tantangan ini tampaknya justru memperkuat kemampuannya. Di kondisi seperti ini, banyak pembalap kehilangan traksi, tapi Marc justru bisa mengendalikan motornya dengan sangat baik. Skill dia memanglah di atas rata-rata terutama saat cuaca tidak bersahabat, tambahnya. Rossi juga mengakui bahwa di sirkuit yang ia anggap rumah ini, Marquez mampu menunjukkan kemampuan luar biasa. Misano adalah tempat yang sangat spesial bagi saya, tapi hari ini, Marc benar-benar membuat semua orang terkesan. Dia tidak hanya cepat, tapi dia juga sangat tenang di bawah tekanan, pungkasnya. Kemenangan di Misano ini tidak hanya menambah koleksi podium Marquez di musim 2024, tetapi juga menjadi bukti betapa dominannya pembalap Spanyol itu, bahkan di sirkuit yang dianggap sebagai kandang bagi Valentino Rossi. Meski Misano adalah trek ikonik bagi Rossi dan para penggemarnya, Marquez membuktikan bahwa ia bisa menang di mana saja, bahkan dalam kondisi yang menantang seperti hujan gerimis. Ini adalah kemenangan yang tidak hanya berarti bagi Marquez secara pribadi, tetapi juga menegaskan kembali posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di lintasan MotoGP. Di kandang Rossi, Marquez menampilkan performa terbaiknya, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa ia masih mampu bersaing di grid, terutama di lintasan yang basah dan penuh tantangan.
Insiden tabrakan antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia dalam MotoGP Aragon menjadi salah satu momen paling kontroversial di balapan tersebut. Meskipun kedua pembalap terlibat dalam tabrakan yang cukup sengit, FIM Stewards, yang bertugas sebagai pengawas balapan, memutuskan bahwa kejadian tersebut merupakan insiden balap biasa dan tidak memberikan hukuman kepada salah satu pembalap. Namun, keputusan tersebut tidak menghentikan perdebatan di kalangan pengamat dan penggemar, terutama setelah Simon Crafar, kepala baru FIM Stewards sekaligus komentator ahli di MotoGP, menyatakan bahwa menurut analisisnya, Alex Marquez lebih bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dalam pandangannya, Crafar melihat bahwa Alex Marquez melakukan pengereman saat memasuki tikungan dengan cukup agresif. Namun, meskipun Pecco Bagnaia sudah berada di depan pada saat kejadian, Alex seolah-olah tidak mau menyerahkan posisinya. Crafar menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, di mana satu pembalap sudah jelas berada di depan, seharusnya pembalap yang berada di belakang, dalam hal ini Alex, mengalah dan memberikan ruang. Namun yang terjadi, Alex justru terus memaksa masuk ke tikungan tersebut, yang berujung pada terjadinya kontak antara kedua pembalap. Pecco jelas ada di depan. Alex seharusnya menyerah, ungkap Crafar dalam analisisnya, menegaskan bahwa posisi Bagnaia sudah cukup unggul ketika mereka mendekati tikungan tersebut. Dikutip dari paddockgp.com. Bagi Crafar, kesalahan utama Alex Marquez adalah tidak memperhitungkan situasi di mana ia harus menyesuaikan posisinya untuk menghindari kontak dengan Bagnaia yang berada di posisi lebih baik. Lebih lanjut, Crafar juga meragukan klaim bahwa Alex tidak melihat keberadaan Pecco Bagnaia di sampingnya saat mereka bersaing untuk memasuki tikungan. Setelah Alex melakukan kesalahan di tikungan 12, peluang terbuka bagi Bagnaia untuk maju, dan pada saat mereka melesat menuju tikungan berikutnya, Pecco sudah sedikit di depan. Crafar menduga bahwa Alex sebenarnya bisa saja menghindari kecelakaan tersebut dengan menurunkan kecepatannya dan menghentikan gas sejenak. Keduanya melaju kencang di tikungan, tetapi Pecco sudah berada di depan. Ungkap kepala baru FIM Stewart tersebut, memberikan gambaran bahwa dalam situasi ini, pembalap yang berada di belakang seharusnya lebih berhati-hati. Crafar juga dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak memiliki akses terhadap semua perspektif dan data teknis yang dimiliki oleh para pengawas balapan. Hal ini termasuk data dari berbagai sudut kamera atau informasi telemetri yang mungkin dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di lintasan pada saat insiden. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki analisis pribadi, Crafar mengakui bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan FIM Stewards yang memiliki akses lebih lengkap terhadap data dan teknologi yang relevan. Selain faktor manuver balap itu sendiri, Crafar juga menyoroti kondisi trek di sirkuit Aragon sebagai faktor tambahan yang mungkin berkontribusi pada insiden tersebut. Menurutnya, sirkuit tersebut baru saja diaspal ulang, yang berarti kondisi cengkeraman di lintasan tidak sepenuhnya stabil dan bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan yang dialami para pembalap. Kondisi ini memperburuk risiko ketika dua pembalap berada dalam posisi saling mendekat, terutama saat mencoba manuver di tikungan sempit. Jika Anda meluruskan motor untuk memberi ruang kepada rider di belakang Anda, maka Anda akan sampai ke bagian lintasan yang kotor. Dan kemudian Anda bisa keluar jalur, atau bahkan jatuh, kata Crafar, menekankan bahwa situasi di mana seorang pembalap mencoba memberi ruang mungkin justru berakhir lebih buruk di lintasan dengan cengkeraman yang tidak optimal. Dalam situasi balap seperti ini, Crafar mengemukakan bahwa strategi yang digunakan oleh Pecco Bagnaia mungkin akan berbeda jika dia berada di posisi Alex Marquez. Menurut Crafar, dalam situasi serupa, Bagnaia kemungkinan besar akan memilih untuk menyerahkan posisinya dan merencanakan strategi serangan balik yang lebih matang. 9 dari 10 kali, Pecco akan menyerahkan posisinya dan menerima untuk disalip, jelas Crafar. Bagnaia, yang dikenal sebagai pembalap yang cerdas secara taktis, mungkin lebih memilih untuk mengamati situasi dan mempersiapkan serangan balasan yang lebih efektif, daripada mengambil risiko mempertahankan posisi di kondisi yang berbahaya. Dengan kata lain, analisis Crafar cenderung menekankan bahwa situasi seperti ini menuntut pembalap untuk tidak hanya fokus pada kecepatan dan keterampilan teknis, tetapi juga kecerdasan taktis dan pengambilan keputusan yang tepat saat menghadapi risiko. Meskipun pada akhirnya FIM Stewards memutuskan bahwa insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan biasa, perdebatan mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab terus menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan pengamat MotoGP.